Di video sebelumnya, saya bahas the power of dividend growth, di mana jika kita membeli saham AMRT di tahun buku 2018, kita akan mendapatkan dividen 0,9%. Namun, jika kita hold hingga tahun buku 2023, kita akan mendapatkan dividen 4,5%. Dan jika AMRT bisa terus menaikkan dividen per share-nya 20% per tahun, maka 5 tahun ke depan, di tahun buku 2028, AMRT bisa memberikan dividen 11,3%. Selain AMRT, ada beberapa saham lain yang memiliki potensi serupa. Berikut saham-saham menarik yang memiliki dividen growth di atas 20% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Saham pertama, Auto, Astra Auto Parts. Saat ini memiliki dividen yield di sekitar 9%, PI 5 kali dan PBV yang masih di bawah 1 kali. Ini adalah grafik dividen per share dari tahun buku 2018 hingga tahun buku 2024. Jika kita hitung kenaikan rata-ratanya dalam 5 tahun, yaitu dari tahun buku 2019 yang sebesar Rp61 per lembar, hingga 2024 yang sebesar Rp190 per lembar, maka dividen per share tumbuh 25,51%. Dividen per share di tahun 2020 dan 2021 memang lebih kecil dari tahun 2019. Namun hal ini bisa dimaklumi karena adanya lockdown saat itu. PT Astra Auto Parts adalah anak usaha grup Astra yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi suku cadang kendaraan bermotor. Perusahaan ini melayani dua segmen utama, original equipment manufacturer untuk pabrikan otomotif dan replacement market untuk pasar suku cadang pengganti. Dalam segmen manufaktur, Astra Auto Parts memproduksi berbagai komponen kendaraan roda 2 dan 4, termasuk komponen mesin, bodi, sasis, serta sistem elektronik dan transmisi. Perusahaan juga telah merambah ke produksi komponen kendaraan listrik atau EV dan infrastruktur pengisian daya melalui merek Altro dan jaringan Astra Auto Power. Selain itu, diversifikasi bisnis dilakukan dengan memproduksi alat kesehatan seperti patient monitor dan infusion pump melalui anak usaha PT Astra Komponen Indonesia. Di segmen perdagangan, Astra Auto Parts mengoperasikan jaringan retail seperti Shop and Drive, Shop and Bike, Motoquick, dan Astra Auto Service, serta platform e-commerce. Jaringan distribusi ini mendukung penjualan suku cadang dan layanan purna jual di seluruh Indonesia. Dengan model bisnis kuat dan kinerja yang sejauh ini selalu berhasil meningkatkan revenue, net income, dan net margin, saya rasa Auto merupakan saham yang menarik untuk diperhatikan, terutama dari segi dividennya. Saham berikutnya adalah BBCA. Saham terbaik di IHSG ini walaupun sudah lama bagi dividen, kalau tidak salah sejak tahun 2001 hingga tahun buku 2024 masih mampu memiliki CAGR 22% dalam 5 tahun. Saat ini BBCA memiliki yield di sekitar 3%. Orang yang membeli BBCA di tahun 2019 misalnya di harga Rp5.200 per lembar akan mendapatkan yield mungkin hanya 2%. Namun jika terus hold hingga dividen untuk tahun buku 2024, investor tersebut akan mendapatkan yield 5,7%. Dividen sudah lebih dari double hanya dalam waktu 5 tahun. Di tahun 2024, laba bersih BBCA mengalami pertumbuhan yang terbaik jika dibandingkan dengan big bank selain seperti BBRI, BMRI, dan BBNI. BBRI labanya hanya tumbuh 0,09% year on year, BMRI tumbuh 1,31%, dan BBNI 2,65%, sedangkan laba BBCA tumbuh 12,74%. Kelebihan utama yang membuat BBCA menjadi bank terkuat di Indonesia adalah dari segi CASA atau rasio dana murah yang tinggi. Karena dana murahnya tinggi, BCA memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Di kuartal 1 2025, BBCA memiliki rasio CASA 82,9%, sedangkan 3 bank besar lainnya seperti BBRI memiliki CASA 65,77%, BMRI 72,59%, dan BBNI sebesar 70,5%. Terlihat rasio CASA BBCA yang jauh mengungguli pesaing-pesaingnya. Ibaratnya BBCA bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah dari pesaing, sehingga dari sisi profit margin, BBCA menjadi yang paling cuan daripada 3 big bank lainnya. Buat yang suka minum Bodrex karena pusing mikirin saham berikutnya adalah produsennya, Temposcan Pacific, kode saham TSPC. Ini adalah perusahaan farmasi dan barang konsumen ternama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. TSPC merupakan bagian dari Tempo Group dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terintegrasi di sektor farmasi
kosmetik, dan produk konsumen kesehatan. Bisnis utama TSPC terbagi dalam 3 segmen: farmasi, produk konsumen dan kosmetik, dan distribusi dan logistik. Brand-brand yang mereka produksi seperti Putrex, Hemaviton, Oskadon, Vitamin IP, SOS pembersih lantai, Marina, hingga obat kumur Total Care. TSPC juga memiliki pertumbuhan profitabilitas yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan 2024 sebesar 13,65 triliun, naik 4,08% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 13,12 triliun rupiah. Sedangkan laba bersih sebesar 1,45 triliun rupiah, meningkat 22,96% dari 1,18 triliun rupiah pada tahun 2023. Saat ini TSPC memiliki dividen yield di sekitar 4%. Dividen per share juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika kita hitung CAGR-nya dari tahun buku 2018 ke tahun buku 2023, maka dividen per share mengalami kenaikan 25% per tahun. Secara teknikal, TSPC menarik, karena saat video ini dibuat, harga baru saja break long-term resistance-nya di grafik candle monthly. Saham dividen crude menarik berikutnya adalah PT Jasa Armada Indonesia atau IPCM. Ini adalah anak usaha dari Pelindo Jasa Maritim yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan, khususnya layanan pemanduan dan penundaan kapal. Perusahaan ini berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas pelayaran di berbagai pelabuhan di Indonesia. Pada tahun 2024, IPCM mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan pendapatan sebesar 1,3 triliun rupiah, meningkat 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontributor utama pendapatan berasal dari jasa penundaan kapal sebesar 1,2 triliun rupiah atau sekitar 85,9% dari pendapatan. Diikuti oleh jasa pemanduan sebesar 91,7 miliar rupiah, serta jasa pengangkutan dan lainnya sebesar 98 miliar rupiah. Laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,8% menjadi 166,8 miliar rupiah. Memiliki bisnis yang stabil, IPCM juga memiliki historis pembagian dividen yang baik, karena selain bagi 2 kali setahun, mereka juga menaikkan dividen per share-nya. Saat video ini dibuat, IPCM menawarkan yield di sekitar 7,8%. Di 2018, IPCM membagi dividen Rp6,8 per lembar. Di tahun 2019, dividen meningkat menjadi Rp12,8 per lembar. Di 2020, dividen per share turun sedikit menjadi Rp12,17 per lembar. Dividen kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi Rp20,71, Rp21,42 di 2022, dan Rp22,41 di tahun 2023. Dalam periode ini, dividen per share meningkat dengan CAGR 27% per tahun.